Ya, beberapa yang kita doakan nanti akan dibacakan dalam uskup kepala dan dibacakan sebelum kita awali ibadah akan dibacakan siapa saja yang akan kita doakan. Yang pertama dari yang nanti akan dari Bapak Uskup dan Menik Tiaras, kemudian Bapak Uskup M. Susanto, kemudian dilanjutkan SDM kita yang dipanggil Tuhan, baru kerabat kita semua yang didoakan yang sudah dituliskan di situ yang akan dilakukan. Dalam puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi hari ini akan dilaksanakan ibadat untuk memperingati arwah-arwah yang telah dipanggil oleh Tuhan beberapa tahun yang lalu. Yang pertama intensi misa doa arwah pada pagi hari ini. Yang pertama untuk Bapak Uskup Monsinyur Derling, Uskup yang pertama. Yang kedua Bapak Uskup Monsinyur Henry Susanto, Uskup yang kedua. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan yang telah meninggal. Yang pertama L. Dwi Purwanto. Yang kedua Alfonsus Sudio. Yang ketiga Lucius Pranoto. Yang keempat Antonius Ngatimin. Yang kelima A.Y. Surono. Dan yang keenam Ermina Eni Setiawati. Kemudian nama keluarga SDM kependidikan yang dimintai intensi pada pagi hari ini. Yang pertama dari keluarga Bapak Hendro Harmoko untuk mendoakan FX Paimo Parjono. Yang kedua MG Sukartinas. Yang ketiga M. Sudadimas. Yang keempat A.L. Sugeng Yuwono. Yang kedua dari keluarga Justinus Sarno untuk mendoakan Fransiskus Aditya Kurniawan. Yang ketiga dimohon oleh Julia Deni Triekawati untuk mendoakan 1. Julius Gimin, 2. Agustina Tukila, 3. Ong Ing Wei, 4. Tan Kwa Pio, dan yang kelima Vincentius Januar Arianto. Kemudian nama arwah yang akan didoakan dari sumber daya manusia Saverius panjang. 1. Anak dari Bapak Yesarno Fransiskus Aditya Kurniawan. Yang kedua kerabat dari Ibu Niken. Yang pertama Bapak Andri Sursongko, Bapak mertua. Kedua Mbak Martinus Sungkono, Mbak Sung. Yang ketiga Mbak Maria Waria, Mbak Putih. Yang ketiga ibu dari Ibu Lucia Christine Rom, yaitu Francisca Rini Astuti. Kemudian yang keempat kerabat Ibu Henry Triekawati. Yang pertama Ibu Agustina Tukila. Yang kedua Bapak Julius Gimin. Yang ketiga adik Vincentius Januar Arianto. Yang keempat Mama Tan Kwa Pio. Dan yang kelima Papa Ong In Wei. Yang kelima Bapak dari Ibu
Margareta mendoakan Antonius Ngatijo. 6. Sumber Daya Manusia Sapirius 2. 1. Mendoakan Pak Anton Ngatimin. 2. Lucius Pranoto. 3. Y.A. Surono. 4. Wanto. 5. Erwina Eni Setiawati. 7. Kerabat Ibu Yani mendoakan 1. Bapak Petrus Jaswadi yang dipanggil Tuhan 5 tahun yang lalu, dan yang kedua Nanda Ignatius Tri Atmaja dipanggil Tuhan 22 tahun yang lalu. Ya, intensi ibadat pada peringatan arwah pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ibu. Bila membuka Yesus Juru Selamat kami atas maut kemenangan, perhatikanlah umat-Mu yang mengikut Bapa-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan umat-Mu. Kemudian atau 1 Korintus juga bagaimana dalam Injil Yohanes kita bersama-sama akan memahami sejauh mana kita mengimani Kristus sebagai Tuhan kita, dan bagaimana selama kita berjalan ini, dan kita juga tugas kita terhadap orang-orang yang kita cintai yang telah dipanggil Tuhan. Mari kita bersama-sama hening sejenak dulu sebelum kita bersama ibadah untuk melihat sejauh mana sikap dan tingkah laku kita, perbuatan kita sebagai orang beriman. Apakah sudah sesuai dengan ajaran gereja, sesuai dengan kehendak Kristus, ataukah kita menyimpang dan menolaknya? Kita hening sejenak. Menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami menampakkan karya keselamatan-Mu di masyarakat kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Bapa, supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Yesus, kasihanilah kami. Diambil dari kitab Menghabis bab 12 ayat 43 sampai dengan 46. Dengan segala hormat Yonatan disambut olehnya, lalu diperkenalkannya dengan semua sahabatnya. Yonatan diberinya juga berbagai hadiah dan kepada para sahabatnya serta semua pasukannya. Diperingatkannya juga supaya demikianlah sabda Tuhan. Aku berjanji
permohonanku. Ada yang kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Dan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dikatakan supaya kamu merasa malu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dan membangkitkan orang mati. Orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Serta kita Inilah Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau saya bertanya, kapan ada kehidupan setelah Adam Hawa? Kapan kira-kira? Kapan ada kehidupan setelah Adam Hawa? Kapan kira-kira? Adanya kehidupan setelah Adam Hawa adalah ketika bersatunya sperma dan sel telur bersatu, disitulah mulai ada kehidupan. Di situ sudah ada jasmani dan rohani. Oleh karena itu, bagaimana kita sudah juga menghargai sebuah kehidupan. Hanya perkembangan jasmani di dalam kandungan ibu kita, kandungan ibu-ibu itu kurang lebih 9 bulan 10 hari. Itu jasmaninya. Kalau rohaninya tetap saja, ya, ada kehidupan. Maka ketika Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ketika anak itu sudah ada di dalam kandungan, entah
baru 1 bulan itu sudah ada kehidupan, maka perlu juga kita hormati, hargai di dalamnya. Ketika belum besar, ia sudah dipisahkan kembali oleh Tuhan antara jasmaninya dan rohaninya, atau jiwanya dan raganya. Itu pun harus dihargai. Mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami. Maka harus juga dimakamkan secara hormat dengan baik mungkin hal itu. Maka perlu hargai. Maka dalam gereja menghargai kehidupan itu setelah seperti itu. Mulai bertemunya sebuah tadi bersatunya sebuah sperma dan ovum atau telur tadi sudah menyatu, itu sudah kehidupan. Maka gereja tadi sudah menghargai seperti itu, sehingga lahirlah sampai 9 hari ke dalam dunia. Ketika dunia itu tiap orang berbeda-beda, bagaimana Tuhan pisahkan. Ada yang dari bayi, ada yang anak-anak, remaja, hingga usia lebih dari 100 tahun. Itu Tuhan. Maka yang disebut dengan, yaitu kalau dipisahkan antara roh dan jasmani, berarti itulah namanya adalah meninggal dunia. Maka ketika berziarah kita masih berada di dunia ini, maka di mana dalam firman Tuhan jelas kita bagaimana supaya melaksanakan kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah waktu untuk juga ketika mengalami salat juga adanya pertobatan. Apakah setelah kematian ada pertobatan? Tidak ada. Jadi pertobatan adanya pada waktu kematian. Menurut KGK atau Katekismus Gereja Katolik, atau dalam Injil Matius, Markus juga ada dikatakan demikian. Nah, kalau kita dalam bacaan yang pertama dari kitab apa tadi? Makabe. Dari kitab Makabe jelas bagaimana pada waktu zaman dulu sebelum Kristus ada di dunia, mereka sudah tahu bahwa nantinya ada kebangkitan, adanya kehidupan lagi, itu pada waktu itu. Maka mereka juga menghargai kepada orang-orang yang sudah meninggal, menghormati di sana dengan mempersembahkan doa untuk penebusan bagi dosa-dosa. Tadi dalam kitab Makabe jelas sekali dikatakan di situ mempersembahkan kurban penghapusan dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat. Itu dalam bacaan tadi jelas sudah adanya percaya. Kurban penebusan untuk semua orang yang sudah mati supaya mereka dilepaskan dari dosa. Maka dalam tradisi gereja itu adalah memperingati arwah atau saudara kita yang ternyata sudah meninggal, itu adalah memang sudah diatur dalam KGK, Katekismus, maupun di dalam Injil telah bagaimana menghormati. Karena dalam Perjanjian Lama jelas. Untuk meyakinkan hal tersebut kepada semua manusia, maka pada bacaan kedua, jelas Yesus itu hidup di dalam dunia ini. Bagaimana? Karena melihat dosa-dosa manusia, Yesus ingin menyelamatkan. Maka kita, karena kita yang percaya pada Kristus yang sehingga kita percaya Kristus, maka kita dibaptis. Dengan baptis berarti kita percaya dengan Kristus. Setelah percaya, bagaimana kita jelas bersikap, bertindak sesuai dengan ajaran gereja Kristus tadi. Yesus memberikan contoh cinta kasih terhadap Allah dan terhadap manusia. Bahkan setelah Yesus tadi selesai berziarah ke dunia untuk melanjutkan karyanya, Yesus pun sanggup untuk menderita di kayu salib demi kebenaran dan keadilan. Kemudian Yesus wafat. Setelah Yesus wafat, tidak cukup
Kalau Yesus telah berkorban, berikan cinta kasih, kemudian wafat, selesai, maka sia-sialah kita percaya pada Kristus kalau tidak ada, yaitu kebangkitan. Kalau Yesus dulu nggak bangkit dari mati, maka kita sama Yesus seperti pahlawan. Bukan, karena Yesus adalah bangkit dari mati, dari kubur selama 3 hari, bahkan dengan tubuh dan jiwanya Yesus bangkit, maka kita akan lebih percaya bahwa setelah kematian ada kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah dilakukan oleh Yesus, maka Yesus katakan sebagai yang sulung kebangkitan. Itu kebangkitan dibacanya kedua tadi demikian. Oleh karena itu, bagaimana gereja tadi menekankan kembali bagaimana kehidupan setelah kematian, setelah kehidupan kembali. Kita mati, hidup kembali bagaimana? Kita bicara bagaimana kehidupan tadi, bahwa kita pun juga akan dibangkitkan seperti Kristus yang berikan pertama kali bangkit dari kehidupan. Sekarang bagaimana untuk kita, untuk yang sudah meninggal? Jadi saya katakan bahwa orang yang telah meninggal itu tidak ada pertobatan kembali menurut ajaran gereja. Maka kalau yang bertobat adalah ketika masih ada di dunia. Maka setelah orang meninggal itu ada 2 yang akan dituju. Yang pertama, kebahagiaan kekal. Orang mengatakan surga. Yang kedua, penderitaan kekal, yang sering orang mengatakan adalah neraka. Bagaimana orang yang masuk ke dalam kehidupan kekal, kebahagiaan kekal? Ada 2 jalan. Yang pertama, orang langsung masuk surga. Siapa itu yang langsung masuk surga? Menurut iman Katolik, yang diperingati pada tanggal 15 Agustus. Yang 15 Agustus siapa? Yaitu hanya Bunda Maria. Bunda Maria adalah orang yang kudus, orang yang langsung masuk ke dalam kehidupan kekal atau surga. Bagaimana dengan yang lain? Jika masih memiliki dosa ringan, maka dia harus masuk dulu melewati, yaitu jalan api penyucian atau penyempurnaan sebelum masuk surga. Bagaimana manusia tadi? Lama dan tidaknya tidak tahu, kita belum meninggal ya. Di situ juga akan, karena mengapa masuk penyucian? Karena masih ada dosa-dosa tadi. Dosa tadi yang ketiga, tadi ada yang masuk. Bagaimana yang masuk ke penderitaan kekal, ke neraka? Orang yang tidak mengenal Allah dan tidak, bahkan orang yang membunuh, seringkali dengan dosa besar. Kita lihat yang kedua tadi tentang penyucian. Bagaimana dalam penyucian? Di sana orang yang berdosa melewati itu. Di situ mereka tidak bisa bertobat lagi. Karena pertobatan hanya dilakukan dalam ajaran gereja di dunia. Maka tugas kita dalam hidup gereja adalah mendoakan mereka yang masih dalam api penyucian. Kita doakan, kita mendoakan agar mereka dapat pengampunan dari Allah, sehingga nantinya dapat bersekutu atau bersatu dalam kehidupan bahagia kekal bersama para kudus di surga. Itu yang perlu kita doakan.
perlu kita doakan. Dalam tradisi di Indonesia itu ada yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 200 tahun, 2 tahun dan sebagainya. Itu tradisi. Tapi tradisi itu untuk gereja itu sangat diakui menurut, kalau Bapak Ibu pernah baca katekismus gereja Katolik, Bapak baca aja Bapak Ibu nomor 1025 dan seterusnya, itu ada tentang bagaimana kehidupan kekal, bagaimana neraka, bagaimana surga, di mana manusia di situ ada. Pernah lihat bukunya Bapak Ibu? Bukunya setebal kitab suci. Bukunya setebal kitab suci ini. Ini lebih tebal dikit, lebih tebal dikit. Mereka punya, KGK belum, kan beli ya, beli. KGK, di situ ada ajaran gereja. Kalau Bapak Ibu akan dalam ajaran gereja, nah, Bapak Ibu yang nanti aktif di gereja, kadang-kadang tanya orang, di situ ada di KGK. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa memiliki jadi akan diangkat diakon ya, diakon. Baca itu tentang masalah berkaitan dengan itu, ada semua, maupun selain itu Alkitab dan Alkitab, kemudian ada hukum kanonik, maupun juga adalah KGK, supaya tahu apa yang ditanya. Ketika ditanya di situ, kita tidak bisa menyatakan argumen tanpa adanya landasan hukum. Istilahnya dalam gereja ada semua, dalam kitab suci juga ada dikaitkan. Nah, di situ bagaimana peringatan tadi, kita peringati seperti hari ini, kita mendoakan saudara kita yang tercinta. Kita tidak tahu apakah dia masih di alam ujian ataupun sudah masuk surga. Bagaimana kalau dia masuk surga? Setelah masuk surga, dia pun akan mendoakan kita. Mendoakan kita. Para kudus di surga itu akan mendoakan kita ketika kita pun percaya kepada Kristus. Ketika mereka wajibkan, kita mendoakan. Tapi ketika dia sudah masuk surga, isinya Pak Uskup, dua-duanya mungkin sudah surga, maka dia akan doakan kita, mendoakan sekolah ini yang didirikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Henry Susanto, akan doakan bagaimana sekolah ini kalau beliau sudah di surga. Kemudian juga Monsinyur Hermeling Gentiaras, bagaimana beliau seorang yang sungguh uskup, dua-duanya itu uskup yang sedikit banyak saya mengenalnya. Yang satu saya kenal ketika kecil, ketika besar saya juga tak tahu uskup yang di bawah sudah ini nggak mengenal saya, mungkin ya, karena kalau ketemu saya di gereja juga akan menyebutkan namanya, ketemu di sini apalagi, tapi mungkin nggak mengenal, tapi saya kenal, atau uskup yang lain. Nah, itu tugas kita bagaimana seperti bacaan pada hari ini tadi juga sama, bagaimana dalam bacaan tadi kita pun juga baik bacaan pertama, bacaan kedua maupun bacaan Injil tadi, sungguh bagaimana kita sebagai umat beriman itu, Bapak Ibu kalau ingin masuk surga, kalau tanya siapa masuk surga, mungkin semua ingin masuk surga. Kita masuk, apakah mungkin kita masuk neraka? Ya, kalau kita membunuh. Bapak Ibu pernah bunuh ya? Membunuh nggak boleh ya? Kalau membunuh binatang boleh, nggak berdosa. Ajaran gereja binatang nggak berdosa. Ajaran gereja bukan ajaran lain, ajaran gereja. Saya bukan ajaran lain, ajaran gereja ada. Itu. Kita juga bisa kadang-kadang kita nggak sengaja membunuh. Misalnya saya fitnah Pak Pit, membunuh nggak Pak? Saya fitnah. Memfitnah berarti tidak sesuai dengan kenyataan. Itu saya sudah membunuh Pak Pit. Kita sebagai pendidik bisa juga bunuh anak kita, murid kita. Bagaimana? Jika ada anak yang miskin, terlantar, udah miskin harta, miskin lain dan sebagainya, kita biarkan, bahkan kita marah-marah, itu juga kita membunuh. Kalau nggak percaya baca nih tadi kita dari ajaran gereja. Ketika ada anak kita yang
memang itu perlu perhatian, perlu pelayanan, perlu pertolongan, kita sebagai pendidik jelas bagaimana memperhatikan, apalagi itu anak-anak kita. Perhatikan anak-anak yang sudah miskin, pakainya juga seperti itu, sudah kemampuannya berkurang. Nah itulah kita, kalau kita biarkan tidak menolong, melayani, ya kita juga sama membunuh. Itu ajaran gereja ya, bukan ajaran saya. Ajaran gereja boleh baca, nanti kalau beli bukunya. Saya sering baca bukunya, saya punya bukunya semua, karena ingin tahu sih ajaran gereja kayak apa. Itu Bapak Ibu yang terkasih, maka pada hari ini kita bersama-sama bagaimana kita renungkan bersama bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu masih perlu doa dari kita. Nantinya kalau beliau nanti sudah ke surga juga akan mendoakan kita. Nah, disitulah Yesus jadi mengajak kita semua, yaitu untuk datang kepada Yesus, untuk melaksanakan kehendak Yesus, dan kita pun diutus, khususnya kita sebagai pendidik diutus untuk mewartakan Injil lewat pendidikan. Atau di sini dalam suatu tempat, di situ itu ajaran gereja. Kalau di Arung sebenarnya menurut ajaran gereja belum sesuai, bukan tidak sesuai, belum sesuai. Ya mungkin ada yang dari keluarga orang tua di sini yang biasanya atau nanti ke depan nggak tahu itu ajaran gereja. Jadi boleh dikremasi kata pastor, kemudian abunya itu dihormati, bagaimana menghormati jenazah, bisa dikubur sebagaimana layaknya, kemudian bisa juga ditempatkan suatu tempat. Itu ya ajaran gereja. Itu saja hari ini perenungan mungkin dapat dijadikan sebuah katekese sedikit dari saya. Semoga kita semua diberkati Tuhan. Mereka untuk menguatkan iman kita dosa dan para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, tidak akan datang dari orang dan mati. Aku percaya pada Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, dan bisa kebangkitan pada diri para Allah. Amin. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa kepada Allah yang hidup, yang telah menciptakan manusia supaya hidup dan bahagia. Dia tidak akan menyerahkan kita kepada maut, tetapi akan berikan hidup kekal. Malah kita dengan rasa syukur kita mohon kepadanya. Doa bagi si Paus, para uskup dan imam, semoga mereka semakin mampu menghayati iman Kristiani yang kini semakin mendapat banyak tantangan akibat perkembangan zaman. Kuatkanlah mereka untuk menjadikan iman sebagai sumber pengharapan. Marilah kita mohon, kuatkanlah iman, harapan, dan kasih kami kepada penyelenggaraan Kami juga berdoa bagi semua saudara kami, khususnya orang-orang yang kami cintai, SDM maupun orang tua kami, anak kami, dan semua saudara. Berilah rahmat pengampunan ya Tuhan, dan berilah ia kebahagiaan bersama para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Kuatkanlah iman, harapan, dan kasih kami, karena Engkaulah sumber kepastian kebangkitan Tuhan. Malah segala doa-doa kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak Maria, antarlah semua permohonan kami ke Putra-Mu Yesus Kristus. Salam Maria, rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Bapa kehidupan dan kebangkitan kami telah menyambut anugerah Putra-Mu yang mengorbankan diri bagi kami dan bangkit dengan mulia.
kami berdoa bagi arwah hamba-hambamu yang sudah dibersihkan berkat wafat dan kebangkitan Kristus. Semoga mereka Engkau pulihkan dan anugerah kebangkitan demi Kristus sumber kepastian kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara yang terkasih, dan kita sudah selesai. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk lagu penutup. Bersoraklah umat Kristus karena Roh Kudus-Nya. Kami Allah yang setia Raja surga telah bersabda, mari Hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari Hamba masuklah ke tempat bahagia. Jiwa raga demi Allah yang esa, kau berjuang pantang mundur tiap saat dan tempat. Engkau siang malam melakukan iklan Tuhan. Mari Hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari Hamba masuklah ke tempat bahagia.